Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadatul Aisy, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman budaya Indonesia untuk kelas SD 4 SD atau MI semester 1. Baik, kita masuk ke home. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Arti ini semakin menguatkan toleransi dan rasa mencintai atas perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, adat, dan budaya yang ada di Indonesia. Makna lainnya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini harus ditanamkan dalam diri setiap warga masyarakat Indonesia supaya tidak terjadinya perpecahan. Kita kembali ke home. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi. Di sini ada standar kompetensi dasar dan indikator. Kita masuk ke standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dari pembelajaran materi keanekaragaman budaya Indonesia ini, standar kompetensinya adalah memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi. Kompetensi dasarnya 3.1 mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial budaya. Kita kembali, kita masuk ke indikator. Indikatornya itu ada 2. Yang pertama, menjelaskan keanekaragaman sosial dan budaya di daerahnya. Yang kedua, menyebutkan tempat suku bangsa dan budaya di daerahnya. Kita kembali lagi ke home. Kita masuk ke materi. Jadi sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman, keanekaragaman budaya itu pengertiannya apa ya? Keragaman budaya adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu karena adanya perbedaan suku. Contoh, Indonesia memiliki 34 provinsi di mana di dalamnya terdapat berbagai macam suku. Nah teman-teman, macam-macam keanekaragaman budaya di Indonesia itu ada 8 loh. Yang pertama, upacara adat, pakaian adat, rumah adat, alat musik, tarian adat, senjata tradisional, lagu daerah, dan makanan khas. Jadi di sini saya akan membahas 2 macam keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat adalah rumah khas dari suku bangsa tertentu yang digunakan sebagai tempat tinggal suku tersebut, juga digunakan untuk acara adat maupun musyawarah adat. Kita next ke contoh dari rumah adat. Yang pertama, ada rumah adat Honai dari Papua. Ciri khas dari rumah adat Honai Papua ini, yang pertama itu berbentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu. Yang kedua, beratap kerucut yang terbuat dari jerami. Yang ketiga, semua bahan berasal dari kayu dan jerami. Yang keempat, rumah Honai tidak memiliki jendela dan hanya ada 1 pintu. Jadi di sini cuma ada 1 pintu ya teman-teman. Lalu atapnya berbentuk kerucut. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua ini adalah rumah adat Joglo dari Jawa. Ciri khasnya dari rumah adat Joglo ini adalah mempunyai bentuk atap persegi di 4 sisinya. Kemudian atapnya bagian tengah berbentuk seperti kerucut namun tidak lancip. Yang ketiga, memiliki 4 tiang utama pada depan rumah nih. 1, 2, 3, 4. Kita masuk ke contoh yang ketiga.
Yang ketiga ada rumah adat Gadang Sumatera. Ciri khas dari rumah adat Gadang Sumatera ini ialah yang pertama, atap berbentuk puncak runcing menyerupai bentuk tanduk kerbau. Ini ya teman-teman. Yang kedua, bentuk rumah itu panggung. Yang ketiga, badan rumah landai seperti kapal. Kita masuk contoh yang keempat, yaitu rumah adat Lamin dari Kalimantan. Ciri khas dari rumah adat Lamin Kalimantan ini ialah yang pertama, rumah berbentuk persegi panjang dan panggung. Yang kedua, atap rumah berbentuk seperti pelana. Yang ketiga, memiliki ukiran-ukiran. Kita kembali, kita masuk ke pakaian adat nih teman-teman. Pakaian adat adalah pakaian dikenakan suatu suku tertentu beserta kelengkapan pakaian adat tersebut. Kelengkapan dalam pakaian adat yaitu ada selendang, topi, hiasan kepala, keris, alas kaki, kalung, gelang, dan sebagainya. Kita lanjut ke contoh dari pakaian adat itu sendiri. Yang pertama ada bundo kanduang dari Sumatera. Ciri khas dari bundo kanduang dari Sumatera ini, bajunya berwarna gelap ditaburi warna emas. Menggunakan penutup kepala. Yang ketiga, penutup kepala berbentuk lilitan kain. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu taat dan sapei sapak dari Kalimantan. Ciri khas dari taat sapei sapak ini, taat itu sebutan pakaian adat untuk perempuan. Sedangkan sapei sapak sebutan pakaian adat untuk laki-laki. Perempuan menggunakan atasan dan bawahan rok. Aksesoris kepala disebut daat terbuat dari pandan. Laki-laki menggunakan rompi dan bahan berupa cawat. Aksesoris mandau, aksesoris kepala. Kita lanjut ke contoh ketiga, jawi jangkep dari Jawa. Ciri khas dari pakaian adat yang ketiga ini, bawahan menggunakan batik, kain batik yang bercorak batik. Atasan menggunakan corak batik atau polosan, bisa batik, bisa polosan ya teman-teman. Menggunakan aksesoris kepala, laki-laki menggunakan belangkon, perempuan menggunakan sanggul, terus juga memakai keris. Selanjutnya ada baju bodo dari Sulawesi. Ciri khas dari baju bodo ialah wanita menggunakan atasan berlengan pendek atau bisa juga panjang. Kemudian bawahan menggunakan sarung khas kotak-kotak dari Sulawesi. Laki-laki mengenakan songkok khas Sulawesi dan aksesoris kepala untuk perempuan. Selanjutnya kita ke contoh yang terakhir, yaitu koteka dari Papua. Ciri khas dari pakaian adat ini ialah berwarna coklat, pakaiannya berwarna coklat, kemudian terbuat dari bahan alam. Laki-laki tidak menggunakan baju, hanya menggunakan penutup kaki, penutup bawahan. Kemudian menggunakan aksesoris, banyak aksesoris ya, ada kalung, ada hiasan kepala, ada alas kaki, ada gelang, ada kalung. Banyak ya teman-teman aksesorisnya. Nah, materi kita sampai di sini saja ya teman-teman. Kita kembali ke home. Setelah materi kita masuk ke pustaka. Jadi di materi ini saya itu mengambil dari buku IPS Asy'ari kelas 4 Erlangga halaman 11 sampai 28, buku pendamping yang relevan, gambar kenampakan dan pemandangan alam, gambar pakaian adat, rumah adat, dan PowerPoint. Selanjutnya kita kembali lagi ke home, kita masuk ke pengembang. Jadi ini adalah profil dari saya sendiri. Nama Rohadatul Aisy. Saya mahasiswi semester 4. Di sini saya menaruh motivasi nih. Tidak peduli seberapa lambat kamu berjalan, asalkan kamu tidak berhenti. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah dan selalu tetap semangat. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.